Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 285 sampai dengan ayat 286 pada surah Al-Baqarah atau surat atau ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-286. Jadi pada kesempatan ini untuk surah Al-Baqarah insyaallah kita tuntaskan pembacaannya dengan kita bacakan ayat 285 dan 286 pada saat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat 285. Rasul itu percaya kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian pun orang-orang yang beriman. Tiap-tiap mereka percaya kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Tidaklah kami beda-bedakan di antara seorang dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Dan mereka pun berkata, kami dengar dan kami taati. Ampunanmu ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Tidaklah Allah memberati suatu diri, melainkan sekadar terpikul olehnya. Dia akan mendapat pahala dari apa yang dia usahakan, dan akan mendapat siksa atas apa yang dia usahakan pula. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tuntut kami di atas kealpaan kami dan kekeliruan kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan ke atas kami siksa sebagaimana yang pernah Engkau pikulkan atas orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau timpakan ke atas kami perintah yang tidak bertenaga kami dengan dia, dan maafkanlah dosa-dosa kami, dan ampunilah kami, dan kasihanilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami atas mengalahkan kaum yang tidak mau percaya. Satu surat yang paling panjang dari Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ini, ditutup dengan kesaksian yang paling tinggi dan mulia daripada Tuhan terhadap kepada Rasulnya dan orang-orang beriman yang setia kepada beliau itu di dalam menegakkan agama Allah. Rasul itu percaya kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.
pangkal ayat 255. Artinya dia sendiri terlebih dahulu memang yakin bahwa dia memang utusan Allah. Dia tidak ragu sedikit pun akan hal itu. Misalnya dalam suatu peperangan timbul firasat beliau bahwa seseorang dari antara orang-orang yang ikut berperang itu akan tewas kelak di medan perang. Tetapi sayang mati orang itu tidak syahid. Dan setelah perang terjadi, orang yang beliau terka itu telah ikut berperang. Tiba-tiba dia luka karena tikaman musuh. Maka oleh karena tidak tahan menderita luka, ditegakkannya pedangnya, lalu dijatuhkannya dirinya kepada pedang itu sehingga tembus badannya dan mati. Maka datanglah salah seorang sahabat menyampaikan kepada beliau bahwa si fulan itu mati membunuh dirinya karena tidak tahan menderita luka. Maka berkatalah beliau menunjukkan keyakinannya yang sungguh-sungguh, Ashhadu anni Rasulullah. Aku naik saksi bahwa aku ini memang Rasul Allah. Kalau bukan dia sangat yakinnya bahwa dia memang utusan Allah, tidaklah dia akan sudi menderita, berkorban, terusir dari Taif, berhijrah ke Madinah, berkali-kali memimpin sendiri peperangan melawan musuh, nyaris dibunuh di Makkah, nyaris dibunuh Yahudi Bani Nadir di Madinah, nyaris termakan racun perempuan di Khaybar, sampai wafatnya sesaat pun tidak pernah kendur perasaannya bahwa memang dia Rasulullah. Sebab itu dengan penuh kepercayaanlah dia menerima segala apa yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya, yaitu Al-Quran dengan 114 suratnya dan mengandung 6.236 ayat, berisi berbagai peraturan mengenai ibadat, muamalat, mengenai peraturan peperangan dan perdamaian, mengenai hukum pidana dan perdata, kabar gembira dan kabar ancaman. Rasulullah percaya sungguh kepada seluruh tugas yang dipikulkan kepada dirinya itu. Oleh karena menjadi Rasul itulah yang sungguh-sungguh dipercayainya, maka sekali-kali tidaklah berubah sikap hidupnya di waktu dihinakan musuh-musuhnya di Makkah dengan masa dia telah mencapai kekuasaan tertinggi di Madinah. Dan demikian pun orang-orang yang beriman, yaitu sekalian sahabat beliau sejak dari Muhajirin sampai kepada Ansarnya, sejak dari yang besar-besar dan ternama sampai yang kecil-kecil, sejak daripada yang laki-laki sampai kepada perempuan, semuanya pun percaya sebagai Rasul telah percaya. Mereka menjadi percaya dan yakin. Mereka lihat bahwa Rasul yang mereka ikuti itu pun percaya dan yakin. Tiap-tiap mereka percaya kepada Allah yang telah menjelmakan alam ini daripada tidak ada kepada ada, yang hidup dan yang berdiri sendirinya, tiada bersekutu yang lain dengan Dia. Maka oleh karena mereka itu telah percaya sebulat-bulatnya kepada Allah, maka mereka pun percaya pula bahwa Allah itu mengutus malaikatnya untuk menyampaikan wahyu Allah bagi keselamatan manusia. Sebab itu, dan malaikatnya pun mereka percaya pula dalam rangka percaya kepada Allah dan kitab-kitabnya yang telah disampaikan sebagai wahyu ilahi oleh malaikat itu. Bukan saja mereka mempercayai satu kitab, yaitu Al-Quran, melainkan mereka mempercayai adanya kitab-kitab dan rasul-rasulnya pun mereka percayai pula. Sebab kitab-kitab itu disampaikan malaikat dari Allah ialah kepada rasul-rasul itu, dengan sebab baiknya pimpinan iman dan dari Rasul. Berkatalah mereka, tidaklah kami membeda-bedakan di antara seorang dengan yang lain daripada Rasul-Rasulnya. Artinya sejak dari Adam sampai Nuh, Ibrahim dan Musa, Isa dan sampai kepada Muhammad SAW, kami hargai tinggi semuanya dan kami pandang sama semua tugas kewajiban mereka. Walaupun berlain masa datang mereka dan berlain pula umat yang mereka datangi, namun tujuan maksud kedatangan mereka sama semuanya, yaitu menyampaikan risalat perintah Allah kepada manusia bagi keselamatan manusia. Memang Tuhan ada yang mengatakan bahwa Tuhan ada mengatakan bahwa bagi Tuhan Rasul-Rasul itu ada kelebihannya sebagian dari yang lain, tetapi bagi umat yang beriman, sebagai pernah kita tulis terlebih dahulu, memandang Rasul-Rasul itu adalah laksana memandang bintang di langit saja juga. Mereka sudah tahu bahwa memang bintang-bintang itu setengahnya ada yang lebih tinggi letaknya dari yang lain. Namun bagi orang yang beriman, dilihat dari tempat mereka berdiri, samalah jauh semuanya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat dan kami taati. Maka segala perintah Allah yang disampaikan oleh Rasul itu telah sampai kepada mereka dan telah mereka dengarkan baik-baik dan telah mereka pahami. Tetapi bukanlah semata-mata didengar saja, melainkan mereka turuti dengan perbuatan. Karena semata-mata mendengar padahal tidak dituruti dengan ketaatan tidaklah ada artinya. Dan sebagai manusia, mereka yang beriman itu pun insaf akan kelemahan diri mereka, insaf pula akan serba kekurangan yang ada pada mereka,
Mana tahu entah perintah yang telah didengar di taat itu tidak menurut yang semestinya. Sebab itu mereka pun menyambung doa. Ampunanmu ya Tuhan kami dan kepada Engkau, dan ampunanmu ya Tuhan kami dan kepada Engkau lah tempat kembali. Ujung ayat 285. Bila mana martabat iman telah bertambah tinggi, manusia yang beriman itu bertambah banyak memohonkan ampun dan kurnia dari Ilahi. Karena disebab bertambah besarnya rasa ketaatan kepada Ilahi, bertambah merasa kecillah si mukmin tadi. Sebab itu tidaklah sunyi-sunyinya lidahnya dari memohonkan ampun. Kalau bolehlah diambil perumpamaan dari seorang pejabat tinggi dari satu negara yang telah dipercayai oleh kepala negaranya, maka bertambah tinggi jabatan pegawai itu. Bertambah dia menjaga tugasnya jangan sampai mengecewakan kepala negaranya. Maka orang beriman lebihlah daripada itu. Ayat terakhir surah Al-Baqarah ialah lanjutan dari gambaran orang yang beriman bersama Rasul itu, dan mengandung pula sambutan Tuhan atas permohonan ampun mereka jika terdapat kekurangan pada amal mereka. Tuhan bersabda, tidaklah Allah memberati suatu diri, melainkan sekadar terpikul olehnya. Pangkal ayat 286. Memang tidaklah ada suatu perintah datang oleh Tuhan yang tidak akan terpikul oleh tiap-tiap diri. Tidak ada perintah yang berat, apatah lagi kalau iman tak ada. Seumpama perintah salat, tidak sanggup berdiri bolehlah duduk, tidak sanggup duduk bolehlah berbaring, tidak ada air bolehlah tayamum, puasa dalam musafir atau sakit boleh diganti dari yang lain. Zakat hanya diwajibkan kepada yang telah sampai nisab dan haul atau tahunnya. Yang tidak mempunyai kemampuan tidaklah wajib berzakat. Naik haji diperintahkan kalau belanja telah cukup dan perjalanan aman dan diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Kalau dapat ditambah bernamalah tatau, tetapi betapapun ringannya yang diperintahkan, kalau hati tidak beriman semuanya akan berat juga. Soal itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selanjutnya sabda Nabi, sabda Tuhan, dia akan mendapat pahala dari apa yang dia usahakan dan akan mendapat siksa atas apa yang dia usahakan pula. Mari kita renungkan sepatah kata ini, yaitu bahwa satu diri akan dapat pahala dari sebab yang apa yang diusahakannya, dan akan mendapat siksa dari sebab apa yang diusahakannya. Untuk usaha yang baik disebut makasabat, dan bentuk usaha yang membawa dosa disebut maktasabat. Kedua kalimat itu kita artikan ke dalam bahasa kita dengan arti yang sama saja, yaitu usaha baik dan usaha buruk. Padahal dalam pemakaian bahasa Arab, kedua kalimat itu membawa arti sendiri-sendiri. Kasabat berarti usaha yang dikerjakan dengan mudah dan lancar, sedangkan iktasabat berarti suatu usaha yang dikerjakan dengan menempuh kesulitan. Kemudian mari kita sambungkan lagi dengan isi ayat 284 tadi di atas tadi, bahwa jika kamu menampakkan apa yang di hati kamu ataupun kamu sembunyikan, Allah memperhitungkannya juga. Apa kesan yang kita dapat di sini? Pertama ialah suatu diri tidaklah dipikulkan oleh Tuhan beban yang tidak dapat dia mengangkatnya. Maka segala perintah yang diperintahkan Tuhan mengerjakan hanyalah yang kuat diri itu memikulnya. Dan segala perintah mestinya untuk maslahat diri itu. Dan segala larangan ialah karena dia membahayakan bagi diri. Dan dengan dipelopori oleh iman diri dianjurkan berusaha. Dalam jiwa sendiri ada perasaan baik dan perasaan buruk. Yang baik ringan bagi diri memikul dan mengusahakannya atau kasabat, dan beroleh pahala kalau telah dikerjakan. Adapun yang buruk, maka jiwa murni berat dan sulit mengerjakannya. Orang yang berturutkan hawa nafsunya terpaksa terlebih dahulu membutakan akal budi. Maka selalulah terjadi pertentangan di antara hawa nafsu itu dengan hati sanubarinya. Sebab itu segala usaha jahat adalah iktasabat, membuat payah, tekanan batin, penyesalan dan murung. Dan dari sini mendapatkan kita suatu kesan yang mendalam bahwa khilqah, yaitu kejadian asli manusia adalah baik dan bercita baik. Jahat tidaklah diingini oleh manusia dan perintah yang dipikulkan Tuhan pun sesuai dengan keaslian jiwa manusia itu. Kalau manusia terlanjur berbuat jahat, maka siksa pertama yang diterimanya ialah siksaan tekanan batinnya sendiri. Dan kalau dia berbuat baik, berusaha baik, pahala yang mula diterimanya ialah kepuasan batin, sebab dia sebagai manusia telah berlaku sebagaimana wajibnya manusia. Tetapi apabila derajat iman manusia bertambah naik, bertambahlah dia cermat, bertambah dia ingat bahwa dirinya ini adalah tempat berjuang di antara kita yang baik.
kita ketaatan kepada Tuhan dengan hawa nafsu, dan hal ini tetap dirasakan oleh semua orang. Sebab itu orang yang beriman menyambung doanya kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tuntut kami di atas kealpaan kami dan kekeliruan kami. Dengan doa yang begini, orang yang beriman mengaku dari hati sanubarinya bahwa kealpaan akan terdapat juga pada dirinya. Demikian pun kekeliruan, salah pilih, salah masuk, salah jalan, terkerjakan barang yang mesti ditinggalkan, atau terlupa di tempat yang mestinya patut diingat. Orang yang beriman berdoa begini, bukan akan ada ingin apa dan ingin keliru. Sebab kalau orang telah beriman, dia sendiri pun merasa bahwa ada suatu kelupaan yang juga mesti disalahkan. Misalnya seorang pejabat tinggi akan hadir dalam suatu pertemuan penting. Tiba-tiba setelah sampai di tempat pertemuan tersebut, dia lupa kepada map tempat surat-surat pentingnya yang akan dibawa dalam pertemuan itu. Dia memang lupa, tapi pandang umum tetap menyalahkan kelupaan itu. Tandanya dia kurang hati-hati. Itu sebabnya maka orang yang beriman memohon kepada Tuhan agar dia jangan kiranya dituntut karena kealpaan. Misalnya salat zuhur 4 rakaat tiba-tiba telah dikerjakan sampai 5 rakaat atau kurang. Dengan perantara Rasul disampaikan, rufi'a an ummatil khata'u wal nisyanu wa mastukrihu alaih. Dimaafkan daripada umatku kekeliruan dan kealpaan dan yang mereka terpaksa atasnya. Syukur ada yang maaf yang demikian, tetapi orang yang beriman mengetahui sendiri dalam hubungannya dengan Tuhan. Mengapa sampai dia lupa bilang rakaat solat? Sehingga orang lupa bilang rakaat solat karena terlalu khusyuk sehingga seluruh pikirannya hanya kepada Tuhan, sehingga lupa bilang rakaat. Tetapi orang yang beriman menanya dirinya sendiri, bukankah dia lupa bilang rakaat itu karena pikirannya bercabang kepada yang lain di waktu itu? Allah dan dia yang tahu. Inilah yang dimohonkannya kepada Tuhan agar dimaafkan. Kekeliruan demikian pula kalau kali kejadian seorang tenang, peramah, baik hati, tiba-tiba dalam satu pertemuan besar karena pengaruh semangat orang banyak, dia tidak dapat lagi mengendalikan diri. Dia bersorak-sorak, melompat-lompat, bersikap di luar kebiasaannya yang kalau dia telah duduk seorang diri. Kadang-kadang dia menyesal diri, mengapa waktu itu dia tidak dapat mengendalikan diri. Ini pun dimohonkannya agar Tuhan janganlah mengambil berat atasnya. Atau laksana seorang pemburu melihat sesuatu bergerak-gerak dalam semak, disangkanya seekor rusa lalu ditembaknya. Kena jatuh bergelimpang. Setelah dilihatnya ke tempat burunya itu jatuh, ternyata bukan rusa rupanya, tetapi seorang manusia. Kemudian orang beriman itu pun berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan ke atas kami siksa sebagaimana yang pernah Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Seumpama beban perintah kepada Bani Israel, disuruh berhenti sama sekali berusaha pada hari Sabtu, atau dilarang memakan makanan-makanan tertentu sampai tidak boleh memakan binatang yang berbelah kukunya, dan sampai untuk taubat dari menyembah berhala anak sapi atau ijil disuruh membunuh diri. Di pangkal ayat Tuhan telah menjelaskan bahwa suatu diri tidak diberati lebih dari sekadar dipikulnya. Tetapi orang yang beriman masih tetap berdoa, jangan kiranya mereka sebagai suatu umat dipikuli beban atau siksa berat sebagaimana umat dahulu itu. Tuhan pun telah mengabulkan permohonan ini. Umat Muhammad disuruh berkumpul mengerjakan Jumat, sholat bersama-sama. Setelah datang seruan Jumat, tinggalkanlah jual beli, tandanya dari pagi boleh berniaga, cuma ditutup di waktu berjumat saja. Setelah berjumat disuruh kembali berusaha, meminta taubat dari suatu dosa. Janganlah membunuh diri, sebab kesempatan memperbaiki diri masih terbuka. Demikian seterusnya beban-beban yang lain. Kemudian doa orang mukmin ini diteruskan lagi, ya Tuhan kami, janganlah Engkau timpakan ke atas kami perintah yang tidak bertenaga kami dengan dia. Misalnya sholat sampai 50 waktu, atau naik haji tiap tahun, puasa terus menerus, atau dilarang kawin, atau dilarang makan daging. Mungkin ada yang sanggup, tetapi kami bersama janganlah mendapat perintah demikian. Dan maafkanlah dosa-dosa kami, dan ampunilah kami, dan kasihanilah kami, karena kami ini tidaklah mempunyai kekuatan apa-apa kecuali apa yang Engkau berikan, dan tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang Engkau ajarkan. Engkaulah penolong kami, kepada Engkau sajalah kami memperlindungkan nasib kami dan keselamatan kami. Maka tolonglah kami atas mengalahkan kaum yang tidak mau percaya. Ujung ayat 296. Sebab yakinlah kami selama kebenaran yang Engkau turunkan dari ajaran yang disampaikan oleh Rasul-Mu ini kami tegakkan. Tidaklah akan sunyi-sunyinya kami daripada gangguan manusia yang engkar kepada Engkau dan benci kepada kami. Maka tidak lain, hanya perlindungan daripada Engkau jualah yang akan menyelamatkan kami. Amin. Untuk berdalam iman kepada Allah dan untuk memperkuat diri yang lemah ini dalam menghadapi hidup, baik benar doa penutup soal Baqarah ini kita baca dan kita renungkan, moga-moga meninggalkan bekas yang baik adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.